Memasuki era tatanan baru dalam bertransportasi di masa pandemi yang belum berakhir, sejumlah protokol kebersihan dan kesehatan mulai diterapkan oleh Moda Raya Terpadu MRT Jakarta. Kini, stasiun MRT Jakarta mulai menerapkan sejumlah protokol kesehatan, seperti mewajibkan seluruh penumpang memakai masker, pemeriksaan suhu penumpang sebelum masuk kereta, dan juga menerapkan prinsip physical distancing 1 meter yang menjadi protokol kesehatan tetap di stasiun MRT Jakarta. Perubahannya dulu mungkin yang naik MRT bisa berdesak-desakan mungkin ataupun banyak nggak sampai berdesak, tapi ya sekarang kayaknya lebih dijaga sih dari satu keretanya itu dijaga batasan berapa orangnya, terus juga saat kita mengantri ya tetap harus adanya social distancing, selalu memakai masker dan nggak boleh ngobrol kayaknya setahu saya di MRT, Mbak. Pihak MRT Jakarta telah menyatakan jumlah penumpang akan dibatasi, mengingat protokol kesehatan yang berprinsip physical distancing. Di dalam kereta, penumpang akan dibatasi maksimal 60 orang per gerbong atau sama saja dengan 360 orang per rangkaian. Selain itu, akan ada peraturan yang tetap selayaknya di waktu normal. Di antaranya adalah frekuensi kedatangan kereta yang berlaku setiap 30 menit akan kembali menjadi 5 menit di jam sibuk dan 10 menit di luar jam sibuk. 7 stasiun kereta MRT yang ditutup pun akan kembali dibuka. Ini artinya 13 stasiun kereta MRT akan kembali beroperasi lagi secara penuh. Pada saat tatanan baru ini dimulai, pihak PT MRT Jakarta telah bekerja sama dengan pengelola dari kantor-kantor di daerah Moda Raya Terpadu. Hal ini dilakukan oleh PT MRT Jakarta untuk mengatur jam kerja lebih fleksibel atau tidak semua kantor mewajibkan karyawannya untuk masuk pada jam 8 pagi. Langkah ini telah dilakukan untuk menghindari adanya penumpukan penumpang di stasiun MRT atau bahkan di dalam kereta MRT-nya sendiri. Pandemi virus corona yang melanda ratusan negara di belahan dunia terutama Indonesia mengalami penundaan penerbangan baik domestik maupun internasional. Beberapa negara pun menutup perbatasannya seperti Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, bahkan negara-negara di bagian Asia dan Australia. Hal ini sangat disayangkan karena terdapat beberapa bisnis dan perusahaan yang berdampak pada kegiatannya, yakni tertundanya bahkan berhentinya beroperasi di era pandemi. Seperti salah satu bisnis yang berdampak akibat penutupan perbatasan yang berkembang di bidang Education Travel Agency, Adonta Education. Namun, karena keadaan sudah mulai pulih, sejumlah negara kembali membuka perbatasannya dan juga kembali membuka maskapai penerbangannya baik domestik maupun internasional. Terlihat, Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta pun kembali ramai dipadati oleh warga. Oleh karena itu, kami mewawancarai salah satu pegawai Adonta Education mengenai perihal ini. Pekerjaan kakak apa? Aku seorang business development dari salah satu perusahaan yang bergerak di bidang education ini. Aku mau nanya nih, kan selama pandemi penerbangan ditutup dan pekerjaan kakak kan berhubungan dengan luar negeri. Nah, bagaimana sih penutupan border ini mengaruh dengan pekerjaan kakak? Nah, sebenarnya sih ini ngaruh banget ya, karena banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita schedulein khususnya untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia yang harusnya di tahun ini mereka berangkat ke luar negeri. Jadi karena border ditutup dan karena adanya pandemi, jadi kegiatan-kegiatan tersebut itu harus dihentikan dulu. Dan untuk kerjasama yang sudah berjalan di tahun ini jadi harus terhambat juga dengan pihak di luar negerinya itu, karena mereka juga takut untuk menerima siswa-siswa yang berada di Indonesia itu sendiri sih, kurang lebihnya kayak gitu. Pengaruh penutupan penerbangan pada perusahaan Adonta Education ini terbilang cukup tinggi. Tentunya kegiatan yang sudah direncanakan baik dilakukan dalam kurun waktu dekat harus tertunda. Kerjasama dengan pihak luar negeri pun juga ikut terhambat akibat ketidaksiapan negara lain untuk menyambut kedatangan warga Indonesia.
Nah, kan aku dapat kabar nih, penerbangan sekarang udah dibuka. Nah, harapan kakak apa sih untuk kedepannya supaya bisa berjalan dengan baik lagi, bisa kembali lagi seperti normal? Harapan aku untuk sekarang ini sih memang penerbangan memang sudah dibuka. Namun siswa-siswa ini kan saya berhubungan dengan siswa dan orang tua. Jadi untuk orang tua melepas anak-anaknya untuk bisa keluar negeri itu jauh lebih susah. Nah, lebih berhubungan dengan mental aja sih. Apakah mereka siap untuk berpergian dengan adanya pandemi ini dan belum ada vaksin yang ada? Dan apakah pihak dari luar negeri itu juga dapat menerima kita sebagai siswa dan perwakilan dari Indonesia untuk berkunjung ke sana? Jadi sebenarnya yang saya harapkan adalah mentalnya dulu nih, apakah mental di Indonesia dan mental di luar itu siap dan bisa bergabung gitu sih kurang lebih. Terakhir boleh kak, perasaan kakak selama pandemi ini gimana nih? Kerjaan kakak gimana? Wah, kerjaan sih parah banget ya, soalnya ya balik lagi, kegiatan-kegiatan yang sudah kita atur itu banyak banget yang terhambat. Jadi mungkin di tahun depan apabila pandemi ini sudah selesai, kita harus mulai lagi dari ulang dari mananya. Kita harus membangun lagi relationship dengan pihak di luar negeri, dan juga kita harus bekerja sama lagi dengan sekolah-sekolah di Indonesia yang mau untuk kembali melakukan kegiatan immersion atau homestay di luar negeri. Jadi kita banyak banget tantangannya di saat nanti pandemi udah selesai. Jadi ya kalau buat ditanya sekarang perasaannya gimana sih, wah campur aduk banget ya, karena banyak pekerjaan yang tertunda karena adanya pandemi sih gitu. Gitu, oke. Makasih ya kak. Iya, sama-sama. Kopi panas di daerah Bintaro terbilang baru dibuka tahun ini. Tentu saja merupakan hal yang cukup mengagetkan lantaran kopi yang baru dibuka ini sudah harus merasakan pengaruh COVID-19 ini. Di tengah pandemi ini, kopi panas mengalami pengaruh yang cukup berdampak lantaran semua orang melakukan physical distancing. Karena adanya pandemi ini membuat pelanggan-pelanggan setia kopi panas cukup sepi. Kopi panas itu paling best seller di menu kopi itu tuh pasti di kopi susu gularen. Terus kalau di non kopi itu pasti ada coklat peppermint, dan buat snacknya itu ada di lasagna. Orange harga mulai dari 20.000 Sampai yang paling mahal? sampai yang paling mahal itu kita variatif sih. Paling mahal tuh ada yang 100, ada yang 200. Kalau makanan tuh paling mahal ada di 200, tapi itu juga porsinya gede. Didiriinnya itu tahun 2020 di tahun ini. Kalau buka kita dari jam 7.30, close order di jam 9, dan untuk close-nya itu di jam 10 malam. Terpengaruh banget sih. Tapi untungnya kan selama kalau kita lihat ya, tapi makin lama sih kalau sekarang rame sih, apalagi di weekday itu udah rame banget. Tapi ramenya itu sih mulai dari sore sih, jam 6-an lah habis maghrib. Oh, jadi selama pandemi ini mungkin awal-awalnya doang ya yang Iya, sepi, sekarang udah mulai rame lagi. Mulai rame. Mungkin karena di penempatan tempat juga itu sangat ngaruh sih. Seperti yang dikatakan salah satu pegawai kopi panas bahwa pandemi ini sangat berpengaruh walau hanya awal saja. Tetapi kali ini kopi panas sudah kembali ramai lagi lantaran adanya transisi PSBB dan dengan adanya perubahan tata ruang yang baru menjadikan ketertarikan tersendiri untuk pengunjung datang lagi. Walau terbilang awal pandemi saja yang berpengaruh, namun kini kopi panas kembali ramai seperti biasa. Sejak Maret 2020, aktivitas pembelajaran daring menjadi sebuah pilihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 semakin meluas. Praktik pendidikan daring ini dilakukan oleh berbagai tingkatan jenjang pendidikan sejak tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Tidak ada lagi aktivitas pembelajaran di ruang-ruang kelas sebagaimana yang biasa dilakukan oleh tenaga pendidikan, guru maupun dosen. Sekolahnya nggak seru karena direktur ini karena nggak ketemu langsung. Resiko besar dalam pembelajaran daring ini yaitu anak-anak tidak mengerti sepenuhnya apa materi yang dijelaskan oleh guru. Selain itu,
anak-anak pun akan menjadi keteteran dalam belajar. Bukan hanya 1 atau 2 anak saja, tetapi satu generasi. Tak hanya itu, anak-anak juga bisa saja tidak mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru. Dikarenakan dengan menggunakan laptop atau handphone, anak-anak bisa mematikan kamera dan guru tidak bisa memantau apakah anak tersebut berada di dalam depan laptop atau malah kabur-kaburan. Jadi mama, jadi aku udah enak. Anak yang baru masuk SD menurut saya sih kurang efektif ya dengan belajar jarak jauh seperti ini, karena untuk anak yang baru masuk SD kan rasanya kurang fokus dalam belajar dan susah untuk beradaptasi. Memang masih senang main, jadi agak susah ya, banyak kendalanya lah kalau belajar jarak jauh seperti ini. Satunya sih jaringan internet. Kalau jaringan internetnya lagi tidak baik, pastinya ada kendala dalam prosesnya itu kan. Kadang terputus, kadang suaranya kurang bagus gitu. Terus yang lainnya juga komunikasi dua arahnya juga kurang. Jadi anaknya itu sepertinya merasa tidak diperhatikan secara langsung. Yang jelas kalau online itu kan komunikasinya dua arah. Guru secara langsung mengajarnya, secara langsung memperhatikannya, lebih terlihat perkembangan anak sampai sejauh mana. Kalau jarak jauh seperti ini sepertinya agak sulit ya untuk ke arah situ. Masyarakat Indonesia telah bekerja dari rumah atau work from home sejak awal pandemi COVID-19 melanda guna mengantisipasi penyebaran secara cepat COVID-19. Atas himbauan dari pemerintah, para pekerja diminta untuk melakukan pekerjaannya dari rumah melalui jaringan komunikasi online. Beberapa perusahaan swasta dan instansi pemerintah telah memberlakukan kebijakan work from home dengan memberikan waktu yang fleksibel kepada para pekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun, terdapat dampak yang dirasakan oleh pekerja WFH sendiri. Seperti apakah dampaknya? Dampaknya banyak banget. Pertama, pasti berdampak terhadap kualitas kerja kita semua. Kenapa? Karena kebetulan saya bekerja di bidang supporting operation. Karena sehari-hari aktivitas saya adalah melakukan audit ke toko atau ke operation. Karena ada COVID saat ini, kami dilarang untuk melakukan visit atau melakukan kunjungan ke toko-toko, sehingga semua aktivitas dilakukan melalui online. Dan semua aktivitas dilakukan oleh toko itu sendiri untuk proses asesmennya. Dampak psikologis juga dirasakan Yvonne terhadap kesiapan menjalani work from home. Jika melakukan proses meeting, kami terbiasa dengan Zoom atau dengan Google Meet. Tapi kalau kami harus melakukan assessment, kami harus melakukan direct informasi secara periodik, secara detail ke toko, kita nggak pernah bayangin dan kita nggak pernah siap. Jadi kalau ditanyain siap nggak sih secara psikologi, kita nggak siap. Pekerjaan yang biasanya dilakukan secara offline dianggap sulit oleh Yvonne ketika harus mengerjakannya secara online. Saya terbiasanya untuk melakukan training, bukan assessment. Tugas kami atau tugas saya dan tim adalah melakukan assessment atau penilaian secara periodik ke toko. Bisa dibayangkan kalau proses itu sekarang dilakukan secara online. Bagaimana saya bisa menilai kualitas fisik, apa yang terjadi di toko, kualitas performance yang ada di toko, itu sangat